Di tengah pembalikan arah pemelamahan IHSG, beberapa sektor masih bertahan di zona hijau. Tercatat sektor barang konsumen siklikal menguat paling tinggi 1,62%. Penguatan sektor barang konsumen siklikal terjadi di tengah saham emiten rokok melesat signifikan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 67,84 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Ke topik pilihan pemirsa, sektor barang konsumen siklikal berhasil bertahan menguat di tengah indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah di perdagangan sesi pertama di Selasa. Penguatan sektor barang konsumen siklikal ditopang lompatan penguatan saham emiten rokok di tengah sentimen cukai rokok dari Kementerian Keuangan. IHSG berbalik melemah 0,28% di level 7.915,26 sesi 1 pada Selasa. Di tengah pembalikan arah pemelamahan IHSG, beberapa sektor masih bertahan di zona hijau. Tercatat sektor barang konsumen siklikal menguat paling tinggi 1,62%. Penguatan sektor barang konsumen siklikal terjadi di tengah saham emiten rokok melesat signifikan. Dikutip dari data RTI, di penutupan sesi 1, saham HMSP ditutup melejit 19,82% di level Rp665 per saham. Saham GGRM ditutup melesat 19,35% di level Rp11.100 per saham. Saham WIIM ditutup melonjak signifikan 24,70% di level Rp1.035 per saham. Dan saham ITIC ditutup terbang 24,59% di level Rp304 per saham. Penguatan saham emiten rokok ini terjadi di tengah arah kebijakan Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa yang mengatakan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terkait kebijakan tarif cukai rokok untuk tahun mendatang. Prubaya menambahkan peluang penurunan tarif tetap terbuka tetapi sangat bergantung pada hasil analisis di lapangan. Di sisi lain, Prubaya mengungkapkan adanya dugaan praktik kecurangan dalam peredaran cukai rokok palsu. Pemerintah akan menelusuri lebih jauh potensi kebocoran penerima negara akibat hal tersebut. Sementara itu, isu moratorium atau penundaan kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT termasuk rokok kembali diusulkan selama 3 tahun ke depan. Hal ini menyusul kabar efisiensi yang dilakukan pabrikan rokok termasuk PT Gudang Garam Tbk. Ekonom senior dan Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya melihat kondisi industri hasil tembakau atau IHT makin tertekan lantaran dipicu pelemahan daya beli, peredaran rokok ilegal dan kebijakan cukai eksesif. APindo menilai usulan moratorium CHT yang diusulkan kalangan buruh perlu dipertimbangkan untuk memberi ruang bagi industri yang saat ini terpukul. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA mencatatkan kinerja moncer di semester pertama 2025, di mana perseroan berhasilkan mencatatkan laba bersih di 67,84 juta dolar Amerika, melesat secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 67,84 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Capaian tersebut meningkat 330,18% secara tahunan dibandingkan perolehan di semester 1 2024 di 15,77 juta dolar Amerika. Kenaikan laba tersebut ditopang lonjakan pendapatan yang tumbuh 42% secara tahunan di 66,87 juta dolar Amerika dari capaian di semester 1 2024 di 47,11 juta dolar Amerika. Pendapatan perseroan dari segmen penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya sebesar 44,01 juta dolar Amerika dari 39,47 juta di semester 1 2024. Penjualan bahan bakar di 5,04 juta dolar Amerika, jasa sewa kapal 14,95 juta dolar Amerika, dan sewa tangki dan dermaga 2,76 juta dolar Amerika dari 1,95 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Seiring dengan kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan ikut menebal di 47,76 juta dolar Amerika, naik 12,1% secara tahunan dari 42,59 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Sehingga laba kotor tercatat di 19,10 juta dolar Amerika, naik dibanding semester 1 2024 di 4,51 juta dolar Amerika.
Hingga akhir Juni 2025, ekuitas CDIA tercatat sebesar 995,99 juta dolar Amerika, tumbuh 32,4% dibanding posisi akhir tahun sebelumnya di 752,18 juta dolar Amerika. Liabilitas mencapai 397,84 juta dolar Amerika, meningkat 21,2% dari 328,35 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Sementara itu total aset terkumpul 1,39 miliar dolar Amerika, naik 29% dibanding akhir 2024 yang tercatat di 1,08 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham CDIA berbalik melemah, tampaknya terdampak dari aksi profit taking karena saham CDIA di perdagangan hari sebelumnya sempat menguat di 9% dan lanjutan penguatan signifikan terjadi di sesi pertama. Kemudian setelah menguat signifikan, saham CDIA hari ini berbalik mengalami pelemahan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan saham CDIA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.565, kemudian menguat ke level 1.595 intraday tertinggi hari ini. Namun pasca menyentuh ke level ini, saham CDIA berbalik ke zona merah, tertekan ke 1.530 bahkan ke 1.495. Pembukaan sesi pertama dan penutupan sesi pertama pelemahan lebih ke arah terbatas di 1.510 dan di 1.500. Saat ini melemah di 2,30% di 1.485 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Sudah mengalami penguatan yang signifikan. CDIA sebagai salah satu emiten pendatang baru di tahun ini sudah mengalami lonjakan harga dengan mencatatkan auto reject ke atas beberapa kali. Di 10 Juli di 320 mengalami penguatan signifikan ke 1.200-an, bahkan di 28 Juli ke 1.800-an, pemirsa. Agustus, September ini penguatannya lebih ke arah terbatas dan sudah bergerak di 1.485 hari ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, di mana CDIA merupakan salah satu emiten pendatang baru di tahun ini. Price to earning ratio-nya di 0,09 kali, PSR-nya di 0,09 kali, PBV-nya masih di 0,01 kali, dan PCFR di 0,31 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali.